Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan yang kami hormati. Saya Arif Wahyu Purwito, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Puspo Kabupaten Pasuruan. Dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang micro credential for vocational school atau dalam bahasa Indonesia itu hanya mikro kredensial untuk sekolah kejuruan. Nah, presentasi ini akan fokus pada bagaimana micro kredensial itu dapat menjembatani antara kesenjangan antara pendidikan vokasi di SMK kita dengan kebutuhan di industri. Khususnya ini karena di sekolah kami itu di peternakan, maka kami akan sedikit memberikan contoh pada bidang-bidang peternakan, bagaimana micro credential itu bisa mengecilkan ataupun menghilangkan gap antara kebutuhan di industri dengan pembelajaran di vocational school atau sekolah kejuruan. Nah, mari kita mulai dari dasar-dasarnya. Nah, definisi dari micro credential itu adalah sertifikasi yang menunjukkan keterampilan spesifik dalam industri yang nanti akan membantu lulusan SMK dapat menyesuaikan diri dengan permintaan pasar kerja yang terus berkembang. Dan tantangannya saat ini memang terdapat sebuah kesenjangan ya antara pendidikan vokasi dan kebutuhan di industri. Dan kita tahu tuntutan kurikulum melalui capaian pembelajaran itu dan kebutuhan lokal yang spesifik namun beragam. Karena dan pasti tiap-tiap daerah itu mempunyai lapangan kerja yang berbeda walaupun dalam bidang yang sama. Dan apa hal yang kritis adalah bagaimana mengadopsi micro kredensial yang sangat penting untuk meningkatkan daya serap kerja lulusan dan memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh industri saat ini. Nah, seperti yang kita tahu terkait skill gap antara sekolah dan di industri, ya, ada kesenjangan yang signifikan antara keterampilan yang diajarkan dan harapan industri dalam pendidikan kejuruan. Yang ini kita sebut dengan skill gap. Selain itu, permintaan industri terhadap keterampilan tenaga terampil itu sangat meningkat, yang menekankan perlunya program sertifikasi yang efektif. Nah, inilah industri sebagai demand. Nah, akhirnya lulusan dengan kredit mikro itu harapannya lebih siap untuk memenuhi persyaratan dan harapan industri atau ya yang kita sebut dengan graduate readiness. Nah, SMK Puspo ini misalnya kita fokus pada di peternakan, kita memang nggak punya kandang ya, tapi bagaimana bisa memanfaatkan apa peternak-peternak lokal itu sebagai tempat uji kita dan tempat pembelajaran kita. Nah, seperti yang kita tahu, dalam sebuah produk standar Technical Vocational Education Training dalam ASEAN Guiding Principle for Quality, itu ada 5 hal yang bisa menyembatani antara industri dengan pendidikan vokasi, yaitu yang pertama adalah okupasi standar, kompetensi standar, sertifikasi standar atau skema, kemudian ada assessment yang standar dan educational standar. Ya, artinya di sini hal-hal tersebut yang bisa menjembatani antara pendidikan vokasi dengan dunia kerja. Okupasi itu sudah ada di industri, kemudian kompetensi juga ada di industri. Nah, itu yang kita ambil di dalam pembelajaran kita. Nah, dalam sertifikasi mikro ini, di situasi yang saat ini adalah dunia kerja berkembang secara pesat dan menuntut keterampilan spesifik. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ada sebuah gap antara kompetensi lulusan SMK dan kebutuhan industri. Nah, sekolah itu dituntut bagaimana beradaptasi dengan cepat dengan model pembelajaran yang fleksibel dan relevan. Nah, SMK Puspo ini adalah sekolah peternakan yang tidak mempunyai kandang, ya kan. Terus jenjang kualifikasi yang di SMK itu level 2, sedangkan kadang tuntutan yang ada di pekerjaan-pekerjaan mereka itu bisa lebih dari itu. Nah, terus bagaimana tugas sekolah? Nah, sebagai kepala sekolah yang bertanggung jawab adalah bagaimana strategi menyelaraskan antara kurikulum yang berbasis yang dengan kebutuhan industri. Yang kedua adalah bagaimana mengembangkan modul kredit yang bersama industri. Terus menyiapkan guru, asesor, dan fasilitas pelatihan dan artinya kerjasama antara di kandang dengan apa dengan sekolah dan kemudian melakukan kerjasama jangka panjang dengan peternak KUD untuk
tempat hukum. Dan terakhir, bagaimana mengintegrasikan kredensial mikro dengan program Teaching Factory atau dengan proyek-proyek lainnya. Langkah berikutnya adalah bagaimana melakukan sebuah implementasi. Yang pertama kita petakan kebutuhan industri lokal, jabatan apa yang ada yang dibuat, yang ada di mereka yang nanti kita bisa ajarkan. Terus bagaimana menyusun modul kredensial mikro, contohnya adalah operator pengelola limbah, operator pemelihara ternak, ruminansia, operator penetasan telur, atau tetas atau hatchery operator. Dan kedua, menjalin kolaborasi dengan mitra eksternal seperti LSP, LSPP 3, PLK, Dunia Kerja, ataupun perguruan tinggi vokasi. Berikutnya adalah melaksanakan pelatihan dan sertifikasi siswa dan monitoring evaluasi yang secara berkelanjutan terhadap hasil belajar serta umpan balik dari industri. Hasilnya ya sertifikasi tempat kerja dan portofolio kerja yang dilakukan oleh siswa tersebut di dalam apa kandang ataupun tempat TUK mereka. Terus kemudian siswa kompeten dan itu terbantukan dengan tenaga kerja dari siswa. Terus bagaimana desain dan implementasinya? Ya, yang jelas pertama kita mengembangkan standar yang jelas untuk keterampilan yang selaras dengan di industri. Jadi jabatannya apa di industri tersebut atau di kandang-kandang di penduduk itu apa. Kalau misalnya merah susu, ya tugas mereka setiap hari melakukan merah susu dan kemudian hasilnya dicatat dalam sebuah portofolio. Dan itu dilakukan selama proses pembelajaran 2 jam itu ada di kandang, kembali lagi ke sekolah melakukan pembelajaran. Itu terus menjadikan sebuah kebiasaan-kebiasaan rutin sehingga dalam beberapa bulan nanti akan dilakukan ujian terkait di tempat TUK tempat kerja mereka oleh asesor saat mereka sedang melakukan kerja. Dan sertifikasi yang diujikan terkait untuk di kredensial mikro ini ya apa yang dibutuhkan oleh industri tersebut atau kandang-kandang tersebut atau tempat-tempat kerja tersebut. Yaitu salah satunya adalah operator pakan ternak ruminansia, operator pemeliharaan ternak ruminansia perah, dan operator anak kandang farm unggas petelur. Nah, di sini agribisnis kita tidak hanya di ruminansia, namun anak eh, apa ya bisa di luar itu. Yang penting dalam satu program keahlian, jadi bisa ke unggas atau bisa ke ruminansia, bergantung dari kemampuan anak itu dan inginnya anak itu ada di mana. Dan impact-nya, harapannya itu adalah bagaimana meningkatkan kemampuan kerja melalui bentuk penyelarasan. Jadi anak itu bekerja secara langsung, mendapatkan sebuah portofolio, ya kan? Portofolio pekerjaannya itu dilakukan secara terus-menerus, secara berulang-ulang sesuai dengan standar industri. Katakanlah kalau misalnya memerah susu, kalau dikatakan terampil berapa kali, nah itulah tuntutannya. Dan yang terakhir sertifikasinya langsung ada di tempat kerja itu, baik itu kerja langsung, unjuk kerja langsung dengan bukti-bukti portofolio yang telah dilaksanakan. Demikian mudah-mudahan ini bisa membantu untuk penyelarasan dan membantu untuk memperkuat atau mengurangi gap antara dunia kerja dengan di sekolah. Terima kasih. Sukses selalu SMK Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.